Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Oladia dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2023A. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan tentang hasil simakan melalui video tentang apa sih seseorang yang mengalami gangguan kecemasan. Yuk, simak selengkapnya. Nah, yang pertama-tama, apa sih gangguan kecemasan itu? Gangguan kecemasan atau yang kita sebut sebagai ansietas merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan munculnya rasa khawatir, cemas yang berlebih terhadap sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, cemas itu adalah sesuatu hal yang normal dan alamiah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi, yang kita sebut sebagai gangguan cemas atau ansietas, di mana kecemasan itu bukan hanya dalam pikiran kita saja, tapi juga sudah mulai mengganggu ke organ tubuh kita. Orang yang mengalami gangguan kecemasan ini biasa disertai dengan nyeri kepala, asam lambung yang meningkat, mual-mual, jantung yang berdebar-debar, nafas terasa pendek, misalnya otot-otot terasa tegang sehingga gelisah, dan mulai mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Itu jadi mengganggu ya yang bersangkutan, jadi nggak bisa tidur, nggak bisa ngerjain pekerjaan dengan baik, makan dan minum juga menjadi terganggu, dan relasi dengan orang lain juga kemudian menjadi tidak baik. Jadi ini berujung kepada performance dalam kehidupan sehari-hari yang terganggu. Yang inilah kita sebut sebagai gangguan cemas atau yang biasa kita sebut sebagai ansietas. Ada beberapa jenis gangguan ansietas. Yang pertama, gangguan panik atau panic disorder. Serangannya kita sebut panic attack. Serangan panik ini adalah merupakan tipe gangguan cemas yang intensitasnya paling berat. Orang kalau kena gangguan cemas yang kita sebut gangguan panik ini, dia akan merasa seperti mau mati, seperti kena serangan jantung. Yang kedua, kita dapat menyebutnya dengan nama gangguan cemas menyeluruh, generalized anxiety disorder. Ini merupakan gangguan cemas yang tidak seberat pada gangguan panik, tapi berlangsungnya lama dari pagi sampai malam. Pembawaannya cemas, khawatir, gelisah tentang kehidupan sehari-hari seperti masalah pekerjaan dan masalah keluarga. Yang ketiga, yang kita sebut namanya gangguan fobia adalah suatu gangguan di mana seseorang itu cemas terhadap objek atau situasi tertentu, yaitu ada 3 jenis gangguan fobia. Yang pertama kita sebut namanya agoraphobia, adalah gangguan cemas, dagang buang fobia, di mana seseorang itu takut berada di tempat umum sendirian sehingga ketika terjadi sesuatu pada dirinya itu dia khawatir tidak ada pertolongan yang bisa dia dapatkan. Yang kedua, kita sebut fobia spesifik. Ini adalah suatu fobia di mana orang itu cemas terhadap objek tertentu, takut terhalang binatang waktu terhadap anjing, laba-laba misalnya, ataupun tikus gitu ya, ataupun takut terhadap benda-benda yang tertentu. Kemudian ada lagi yang kita sebut fobia sosial. Fobia sosial adalah suatu kecemasan di mana dia takut menjadi pusat perhatian sehingga waktu disuruh presentasi atau memberikan ceramah, dia akan menghindar karena ada kecemasan atau kekhawatiran di mana dia akan menjadi pusat perhatian dan orang-orang tersebut akan mungkin membicarakan dirinya, merendahkan dirinya, yang kita sebut sebagai fobia sosial. Dalam hal kemudian ada tipe gangguan cemas yang lain, yaitu kita sebut gangguan obsesif kompulsif atau yang dikenal dengan OCD, obsessive compulsive disorder. Ini adalah gangguan cemas yang disertai dengan perilaku yang berulang-ulang, seperti misalnya cuci tangan yang berulang-ulang. Tindakan yang dilakukan berulang-ulang ini berawal dari adanya obsesi, adanya pikiran yang ada kekhawatiran, kecemasan. Ketika tidak dia lakukan, bakal terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupannya ataupun dalam keluarganya, sehingga akhirnya dia dapat melakukan perilaku tersebut dengan berulang-ulang. Ini tentunya mengganggu ya kehidupan sehari-hari, membuat pekerjaan menjadi lebih lambat untuk diselesaikan, dan relasi juga akan terganggu ya teman-teman. Dan ini bisa berujung kepada penderitaan dan gangguan-gangguan lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian gangguan cemas yang lainnya kita sebut sebagai post-traumatic stress disorder atau juga disebut gangguan stres pasca trauma. Nah, gangguan stres pasca trauma ini dia didahului oleh sebuah peristiwa traumatis
ada peristiwa traumatis dalam hidupnya yang mengancam baik fisik, jiwa ataupun kehidupannya. Itu bisa jadi adalah misalnya bencana alam, bisa jadi kecelakaan, atau peristiwa pencurian, perampokan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, atau yang lain-lain. Berikut adalah beberapa teknik manajemen stres untuk meregulasi gangguan cemas. Itu bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah teknik nafas yang biasa disebut 478. Teknik nafas 478 adalah merupakan teknik pernafasan menarik nafas dari hidung 4 hitungan, tahan nafas 7 hitungan, dan membuang nafas di mulut 8 hitungan. Dengan mengatur pernafasan secara sadar dengan teknik nafas 478 tadi akan memastikan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru dan otak kita akan menjadi lebih baik dan membuat kita menjadi lebih tenang ya tentunya. Namun setelah mencoba tarik nafas seperti itu dan menghembuskannya perlahan-lahan, tapi ternyata kok belum bisa sih membaik. Coba tarik tunai dan pergi jalan-jalan. Itu juga merupakan teknik regulasi yang baik. Tentunya ya, berbagai teknik regulasi yang lain juga bisa dilakukan. Antara lain adalah dengan teknik grounding. Teknik grounding ini merupakan suatu manajemen stres yang sangat baik ya, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan cara yang sangat sederhana. Prinsip dari teknik grounding adalah bayangkan kita pada suatu saat sedang naik ke atas pohon dan tiba-tiba saat di atas pohon terjadi ada badai, ada angin kencang, ada hujan, ada petir. Kalau kita tetap berada di atas pohon, kita akan bahaya. Maka langkah yang paling aman adalah turun ke bawah dan menjejak ke tanah. Ya, itulah yang kita sebut sebagai grounding dalam hidup kita sehari-hari. Sering juga ya terjadi yang namanya badai emosi, ada pikiran, ada perasaan yang berat. Hal misalnya pikiran tentang masa lalu yang traumatis, pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di masa sebelumnya, atau kecemasan, kekhawatiran terhadap masa depan atau masa kini. Kita merasa diabaikan, merasa tidak dihargai, ada emosi marah yang berlebih. Itulah pikiran dan perasaan berat yang kita rasakan. Saat kita merasakan seperti itu, lakukan juga yang kita sebut teknik grounding. Itu bagaimana caranya kita menghidupi dunia kita saat ini, fokus here and no recent moment. Sangat sederhana. Langkah-langkahnya yaitu dengan menstimulasi kelima panca indera kita dengan situasi yang ada di sekeliling kita. Yang pertama adalah visual dengan penglihatan. Coba kita lihat 5 benda yang ada di sekitar kita saat ini. Misalnya ya, kalau saya di situ ada pintu, ada lampu, ada meja, ada kursi, ada tas. Dengan kita fokus pada dan apa yang ada di sekitar kita, maka kita akan terlepas dari pikiran dan perasaan yang berat. Kemudian yang berikutnya adalah penciuman. Coba kita tarik nafas, hirup aroma udara yang kita hirup saat ini, aroma udara segar parfum yang kita pakai, aroma makanan dan minuman, mungkin kemudian pendengaran atau auditorik. Coba kita dengarkan suara yang kita dengar saat ini ada di sekitar kita. Kalau saya di sini dengar ada suara kipas angin, ada suara orang berbicara, ada suara kendaraan lewat. Itu semua bisa kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah pengecapan. Kita boleh ambil makan roti atau kue, minum teh atau minuman tertentu dan coba fokus serta rasakan apa yang ada di mulut, lidah, dan bibir kita. Baru yang terakhir adalah perabaan. Kita pegang benda yang ada di sekitar kita, mungkin itu ujung baju kancing seperti ada teksturnya. Sekarang kita harus fokus here no present moment. Itulah inti dari sebuah teknik grounding, dan itu akan melepaskan kita dari kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran pikiran, dan perasaan yang berat. Nah, setelah kita coba meregulasi dengan berbagai teknik tadi, belum juga memberikan suatu kondisi yang lebih baik, jangan ragu-ragu, konsultasilah kepada yang lebih profesional kesehatan jiwa seperti psikiater, psikolog, perawat, jiwa konselor. Mereka semua punya kompetensi dan kemampuan untuk bisa membantu bagaimana mengatasi. Contohnya kalau kita ke psikiater, nggak usah takut datang ke psikiater ya teman-teman. Psikiater adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Mereka punya kemampuan untuk melakukan pemeriksaan
menegakkan diagnosis konsultan. Sampaikan saja apa yang terjadi, keluhan kita, dan kemudian seorang psikiater akan melakukan penilaian dan menegakkan diagnosisnya. Akan diberikan terapinya. Terapi ketika kita datang ke psikiater bisa jadi itu adalah psikoterapi atau terapi dengan berbicara. Kita dilatih untuk memiliki mindset dan perspektif yang lebih positif. Kita dikuatkan kondisi mental kita, dan mungkin juga kita dicoba diajak untuk melihat masa lalu kita juga seperti apa, dan mencoba untuk memberikan suatu penghayatan yang baru terhadap hal tersebut. Kita juga bisa mendapatkan pengobatan atau yang kita sebut sebagai psikofarmaka. Ada obat anti cemas, anti depresan yang akan sangat membantu kita untuk meredakan dari kecemasan tersebut. Itulah langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar kita bisa lepas ataupun bebas serta pulih dari gangguan cemas atau ansietas yang kita derita. Sekian pembahasan tentang gangguan kecemasan. Terima kasih sudah berkunjung di blog ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know